Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selalu taat protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Dengan salam sehat, kita semua sehat. Sebelumnya izinkan perkenalkan, saya Farul Hidayat, mahasiswa Teknik Sipil kelas D Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam video ini saya akan membahas tugas 1, yaitu rekayasa hidrologi semester 2, yaitu tentang pengertian apa itu hidrologi, siklus hidrologi, dan kunjungan lapangan mengenai pengertian siklus hidrologi, yaitu pada dunia nyata itu seperti apa ya. Dalam video kali ini saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrologi. Apa sih itu hidrologi? Yaitu tentunya sangat familiar didengar bagi pelajar maupun pekerja di bidang teknik sipil. Maka dari itu sangat penting mengenal lebih jauh dengan hidrologi teknik sipil agar dapat perencanaan maupun nanti pada saat pelaksanaan konstruksi yang tepat, yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tidak ada permasalahan ke depannya. Di sini dalam pengertian hidrologi, sebelumnya saya mengambil kutipan dari para ilmuwan di dunia. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu mengambil dari 3 ilmuwan dunia, yaitu yang pertama yaitu menurut Linsley pada itu 1996. Hidrologi adalah ilmu yang menggeluti dan membahas tentang air yang terdapat di bumi, antara lain menekuni mengenai kejadian, perputaran dan pembagiannya, sifat-sifat fisik dan kimia, serta reaksi terhadap lingkungan termasuk hubungannya dengan kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu saya mengambil dari Marta dan Adi Dharma 1983, yaitu hidrologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang terjadinya pergerakan dan distribusi air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi. Kemudian tentang sifat fisik, kimia air, serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan. Kemudian yang ketiga yaitu saya mengambil dari Singh 1992. Hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik menurut waktu dan ruang tentang kuantitas, kualitas dan kualitas air di bumi, termasuk di dalamnya kejadian, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan, dan manajemen. Itu 3 pendapat dari ilmuwan dunia yang sudah saya kutip. Di sini saya akan meringkas atau menurut pendapat saya, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk air di bumi, tentang kejadiannya, peredarannya, dan distribusinya. Kemudian sifat alam, sifat kimianya, serta reaksi terhadap lingkungannya dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Jadi hidrologi itu sangat penting bagi kehidupan di masyarakat atau di dunia ini. Atau hubungannya dengan manusia itu sangat penting, maupun kehidupan atau makhluk kehidupan. Atau pengertian praktis menurut saya, hidrologi adalah ilmu untuk mendapatkan informasi
tentang sifat dan besarnya air pada daerah tinjauan tertentu, yaitu interaksi antara air dan lingkungan. Kemudian saya akan masih menjelaskan tentang pengertian hidrologi. Nah, kenapa hidrologi teknik sipil itu sangat penting dipelajari? Salah satu alasannya adalah karena air merupakan aspek yang sangat penting dalam konstruksi, seperti menentukan manajemen pembuangan limbah dan nanti penyediaan kebutuhan air. Sebuah konstruksi dengan perhitungan hidrologi yang tepat juga bisa terhindar dari berbagai masalah, misalkan banjir, khususnya terutama di daerah perkotaan. Maka ilmu hidrologi sangat diperlukan. Apa yang dipelajari dari cabang ilmu hidrologi pada teknik sipil? Hidrologi itu sangat penting dalam sebuah konstruksi baik di kota maupun di desa. Dalam cabang ilmu hidrologi ini banyak hal yang perlu dipelajari yang berkaitan dengan air, seperti halnya pergerakan air, distribusi air di atas maupun di bawah permukaan bumi, sifat-sifat fisik air, sifat-sifat kimia air, reaksi terhadap lingkungan dan kehidupan, kualitas dan kuantitas air di bumi. Dalam ilmu teknik sipil, maka keberadaan hidrologi sangatlah krusial. Dengan begitu, maka sebuah konstruksi akan memenuhi masalah tentang air. Kemudian saya akan memberi contoh aplikasi hidrologi bagi teknik sipil, yaitu misalkan untuk memperkirakan besarnya banjir akibat hujan deras sehingga dapat direncanakan bangunan untuk mengendalikannya, misalkan dengan membuat tanggul banjir, saluran drainase, gorong-gorong, dan jembatan dan sebagainya. Kemudian hidrologi itu juga bisa digunakan untuk memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan tanaman, sehingga dapat direncanakan bangunan untuk melayani kebutuhan tersebut, misalkan sipon, saluran irigasi, saluran sekunder, tersier, primer, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu hidrologi juga bisa digunakan untuk memperkirakan jumlah air yang tersedia di suatu sumber air, misalkan mata air, sungai, danau, dan sebagainya. Dan untuk menentukan jumlah kebutuhan air, yaitu dengan menggunakan air pump, misalkan di desa. Dan untuk dapat dimanfaatkan guna berbagai keperluan air baku untuk keperluan rumah tangga, perdagangan dan industri, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, perikanan, dan sebagainya. Maka ilmu hidrologi sangatlah penting dipelajari. Dari semua hal di atas akan terkait dengan hidrologi teknik sipil, maka dari itulah hidrologi sangat penting guna diaplikasikan oleh ahlinya. Tak heran jika kebutuhan teknik ahli dalam konstruksi sangatlah banyak dan kompleks, bukan hanya arsitektur, pelaksana, tukang, namun profesional di bidang hidrologi teknik sipil sangatlah penting pula. Hal ini tak lepas dari kompleksnya sebuah konstruksi yang baik dan benar. Faktanya, bukan hanya bangunan itu sendiri yang sangat penting dan harus kokoh berdiri, namun lingkungan air pun menjadi hal yang fatal yang harus direncanakan sebelumnya untuk kenyamanan kehidupan dan lingkungan tersebut. Itulah mengapa pentingnya konstruksi yang direncanakan dengan baik dengan aplikasi hidrologi teknik sipil yang tepat, sehingga pemanfaatan ilmu hidrologi dalam bidang teknik sipil dapat direalisasikan dengan benar. Kemudian dari tugas hidrologi A yang pertama sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu mengenai siklus hidrologi. Yaitu menurut saya siklus hidrologi adalah proses berjalannya jumlah air yang menguap dari lautan, sungai,
permukaan tanah, tanaman, dan sebagainya ke atmosfer atau ke atas, ke langit misalnya itu, yang kemudian turun sebagai air hujan dan akhirnya kembali lagi ke laut dan naik lagi ke langit sehingga selalu berproses atau berputar. Proses ini sangatlah disederhanakan karena kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan sangatlah kompleks. Misalkan terjadi bisa pembentukan awan, proses turunnya hujan, proses naiknya air dari permukaan laut ke awan dan sebagainya, itu sangatlah kompleks. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhananya, yaitu misalkan dari yaitu akibat panas matahari maka akan terjadi penguapan di sungai atau laut, penguapan dari permukaan tanaman atau transpirasi, serta penguapan dari permukaan tanah, yaitu diakibatkan oleh panasnya matahari. Kemudian membentuk uap air yang diangkut ke udara yang bergerak pada ketinggian tertentu akan dipadatkan membentuk awan. Kemudian dengan kondisi alam yang memungkinkan dan dengan suhu yang semakin dingin sehingga terkondensasi menjadi butiran air, yaitu dengan menjadi hujan. Air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah akan mengalir, yaitu sebagai aliran permukaan atau overland flow atau surface runoff. Sementara yang lainnya akan meresap ke dalam tanah atau bisa disebut infiltrasi. Kemudian meresap ke pohonan atau intersepsi. Kemudian apabila kondisi tanah memungkinkan, sebagian air infiltrasi atau meresap akan mengalir secara horizontal sebagai aliran antara atau interflow. Sebagian lagi tetap tinggal dalam masa tanah sebagai moisture content atau tanah lembab, dan sisanya akan mengalir vertikal sebagai perkolasi yang akhirnya akan mencapai tanah atau groundwater flow, lapis permukaan air tanah. Sebagai air dalam tanah dapat muncul kembali ke permukaan, mengalir ke sungai, danau, laut, dan sebagai eksfiltrasi. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari,
Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Kemudian untuk yang nomor 3 sekarang, yaitu untuk kunjungan lapangan, yaitu mengenai pengertian siklus hidrologi dan pengertian hidrologi sendiri. Ya, ini siklus hidrologi terjadi pada air laut, yaitu untuk lokasinya sendiri saya berada di Desa Teluk Awur, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara pada sekitar jam 4 sore. Sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi yang terjadi pada air laut, di mana air laut yaitu terjadi penguapan atau disebut evaporasi, sehingga uap air yang diangkut oleh udara bergerak ke atas, itu pada ketinggian tertentu yang akan dipadatkan membentuk awan-awan. Ya, ini kondisinya sangat cerah sehingga awannya tidak terlihat. Kemudian ini yang terjadi pada penguapan dari permukaan tanaman dan penguapan dari permukaan tanah, dan ya, ini adalah proses penguapan di sungai sehingga menjadi satu, yaitu atau disebut evapotranspirasi, penguapan antara permukaan air laut dan permukaan tanah atau tanaman menjadi satu, yaitu kemudian uap air ini diangkut oleh udara yang bergerak pada ketinggian tertentu akan dipadatkan membentuk awan. Kemudian dengan kondisi alam yang memungkinkan, dengan suhu yang semakin dingin sehingga terkondensasi menjadi butiran air atau menjadi hujan. Demikian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu tentang tugas 1 Rekayasa Hidrologi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yaitu tentang 1. Pengertian hidrologi, yang 2. Siklus hidrologi, yang ketiga yaitu kunjungan lapangan, yaitu tempatnya yaitu saya berada di Pantai Teluk Awur, di Desa Teluk Awur, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Teman-teman bisa berkunjung ke sana. Untuk tempatnya yaitu pantainya bersih, aman, nyaman, dan yang tak kalah bagusnya adalah pemandangannya. Teman-teman bisa ke sana. Semoga sedikit penjelasan saya bermanfaat, dan apabila saya dalam penyampaian terjadi kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dan minta dukungannya dan koreksinya dengan cara mengetik di kolom komentar sebagai masukan, kritik, dan saran sebagai untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas dukungannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selalu jaga kesehatan. Salam sehat, 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 sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.